Halo, selamat sore sobat cerdas semua. Kembali lagi di agenda ngobrol cerdas. Hari ini hari apa nih? Hari Kamis tanggal 15. Hari 15 ya? Saya lupa tanggalnya hari. Hari tanggal berapa? Tanggal 8 Oktober 2020. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sama pemenang Duta Pelajar Kalimantan Timur tahun 2021, adik kita dari Kutai Kartanegara. Nanti kita masih menunggu dia untuk hadir ya. Sambil menunggu, saya mau ucapin selamat datang dulu buat teman-teman yang sudah ikut bergabung di live-nya Koran Kaltim hari ini. Ya, jadi ini adalah program Ngobrol Cerdas yang ke-1, 2, 3, kelima ya kalau nggak salah ya, selama periode ini. Nah, ini adalah satu yang sedikit berbeda gitu dibandingkan dengan agenda sebelumnya, karena narasumber sebelumnya selalu berkaitan dengan politik, ya hal terkait politik lah ya begitu. Hari ini kita lebih banyak berbicara, kita akan ngobrol tentang sesuatu hal yang sedikit berbeda. Ini kita masih nunggu adik kita dari Kutai Kartanegara, siapa namanya? Dwi Gracia Putri namanya ya, untuk bergabung. Kita masih tunggu ini ya. Ya, selamat datang teman-teman yang sudah bergabung. Ada Mas Win nih dari Penajam Pasir Utara. Semoga tanah di Pasir Utara baik-baik saja ya. Pantauan di jalan raya hari ini saya lihat cukup padat di Samarinda tadi ya. Ada demonstrasi tadi di beberapa jalur. Hati-hati di jalan. Tetap, kalau yang lagi berkendara tetap berhati-hati di jalan. Jangan lupa mengenakan masker. Oke. Ya, kita masih menunggu ya. Kita masih menunggu adik kita bergabung hari ini. Mungkin masih persiapan gitu. Jadi Koran Kaltim nih sekalian diinfoin ya, tahun ini adalah dalam waktu sebulan lagi Koran Kaltim akan memasuki hari lahir yang ke 14 tahun ya. Nanti di bulan Oktober ya. Jadi nanti akan banyak event-event yang kita selenggarakan, tentunya secara online karena tahun ini masih belum bisa menggelar kegiatan secara tatap muka atau langsung ya. Wah, ini belum masuk, ini kita tunggu. Ada Mang Odading dari Bang Ganesha. Bang Ganesha di Tenggarong baik-baik saja ya Bang Ganesha ya. Semoga air Mahakam tidak surut. Karena itu adalah sumber air untuk kita semua. Tidak hanya untuk orang Kutai Kartanegara, tapi juga untuk kota Samarinda. Ya, kita masih menunggu ya teman-teman, adik kita Dwi Gracia Putri untuk bergabung. Sepertinya ada kendala teknis atau seperti apa. Saya akan coba pastikan dulu. Oke. Kita menunggu ya. Dalam hitungan 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini dia. Jadi klik layarnya. Oke, siap. Ini dia. Dipanggilnya apa sih? Dwi Gracia atau apa? Gracia. Gracia. Oke, saya kenalin dikit ke teman-teman yang sedang menyaksikan hari ini ya.
Ini Dwi Gracia ini adalah pemenang pencarian Duta Pelajar Kalimantan Timur 2021. Ya, betul ya? Iya, Kak. Ya. Pelajar Kaltim ini seperti apa? Terus Boleh diulang, Kak? Putus-putus, Kak, suaranya. Suaranya ini tidak terdengar. good. Boleh diceritain apa sih sebenarnya Duta Pelajar Kalimantan Timur itu apa sih? Terus apa yang dikerjakan? Duta Pelajar itu apa yang dikerjain? Siap, Kak. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Dwi Gracia Putri, biasa disapa dengan nama Gracia. Usia Gracia saat ini 17 tahun, Gracia berasal dari SMA Negeri 210. Di Duta Pelajar sendiri, kenapa sih Gracia itu punya semangat, punya motivasi di situ? Karena yang pertama, Gracia ini orang desa. Gracia pengen nih, dari Gracia ikut ini, Gracia mau buktiin bahwa anak desa itu nggak cuma melulu di rumah, nggak cuma pendidikan hanya sebagai formalitas. Tetapi bagi Gracia, anak desa juga bisa berkarya, mereka juga bisa. Hanya saja nih, anak desa terlalu berkecil hati. Mereka selalu berpikir bahwa saya ini anak desa, saya tidak mampu untuk apa-apa. Dan di situ yang ngebuat Gracia, ngebangkitin semangat Gracia, ngebangkitin hati Gracia untuk mendorong, ayo, kamu di sini harus memulai. Mungkin dengan saya sampai di titik sejauh ini, mungkin dari teman-teman banyak yang pikir jadinya, oh inilah anak desa, dia bisa. Jadi saya gitu aja. Dan bagi saya, tidak hanya soal menjadi public figure, Kak. Ya, suaranya agak ya. Duta Pelajar sendiri nih, kalau bagi Gracia, Kak, Duta Pelajar itu bukan hanya soal menjadi public figure, bukan soal menjadi orang yang harus menang dalam kompetisi itu. Tetapi kalau dari Gracia sendiri nih, menjadi Duta Pelajar itu siapa yang berani dan siapa yang siap untuk berkontribusi nyata, Kak. Dan kalau menurut Gracia sendiri, Duta Pelajar itu tidak hanya mereka yang, Kak, ada suaranya nggak sih? Ada. Bagus suaranya ada. Dan kalau Duta itu, kalau kerjanya biasanya nih, Kak, kita tuh sosialisasi. Kalau dari Duta Pelajar sendiri itu tergantung proyek setiap duta. Nah, kalau biasanya identiknya tuh mereka ngadain sosialisasi, Kak. Di Gracia sendiri di 1 tahun ke depan, Gracia sama pasangan Gracia, yang mana di duta ini kan kita berpasangan, Kak, ya. Alhamdulillah Gracia berpasangan sama Fatur, anak dari Pasir. Nah, di situ kita punya proyek untuk ngadain kegiatan, nggak cuma, kan kalau ini masa pandemi, Kak, ya. Jadi kita punya proyek untuk ngadain kegiatan lewat online, Kak. Itu kita masih proyeknya sampai 2012, Kak. Kalau untuk kelanjutannya belum lagi, Kak. Ya. Sorry. Gracia bisa matikan dulu kipas anginnya. Kedengaran suaranya. Oh, iya, Kak. Ya. Sebentar ya. Mau masuk suaranya. Oke. Aman ya? Terdengar suara saya ya? Terdengar suara saya ya? Halo? Halo, Kak. Halo? Halo. Suara saya terdengar? Terdengar, Kak. Halo? Suara Gimana? Gracia Suara saya?
Suara kakak Kedengaran, masuk. kedengaran, kedengaran. Siap. Oh, ya. Siap, siap. Oke. Tadi berarti ada pasangannya dari Kabupaten Pasir, gitu ya? Siap, Kak. Ah, dari Pasir. Pastinya. Itu gimana sejauh ini komunikasinya sama yang dari Pasir? Maksudnya apa kan nanti programnya sama-sama, terus nanti bikin kegiatan juga untuk bareng-bareng. Sedangkan ini kan jauh ya, apa isinya jauh. Nanti itu gimana komunikasinya? Nah, berhubung si Fatur ini juga lagi nonton, atau sama Fatur, Oh, Kak? siap. Siap. Hai, Fatur. Oke. Jadi kalau dari Fatur sendiri, alhamdulillah, anaknya tuh humble banget nih, Kak. Jadi walaupun kita jaraknya jauh banget, bahkan Pasir dengan Kutai Kartanegara yang mana Grecia berada di 10, itu kemungkinan jaraknya sekitar 10 sampai dengan 12 jam. Jadi otomatis kita hanya mengandalkan handphone, Kak. Alhamdulillah nih setiap hari kita selalu komunikasi. Apa nih yang besok mau kita lakukan? Project apa lagi yang mau kita susun? Jadi selalu komunikasi terus, Kak. Yang paling dekat apa nih yang mau dilakuin yang paling dekat? Atau mungkin yang sudah gitu ya, yang sudah. Untuk project, kalau yang sudah itu kita setelah pengobatan kemarin, Kak, yang online itu Ya, jadi teman-teman mungkin agak kejeda itu ya si adik kita di Gracia karena dia posisinya di dulu. Kita bakalan langsung berkegiatan. Ya, oke. Nah, itu kan terkait program ya. Kalau misalnya yang membuat saya kemarin sedikit tertarik adalah karena Gracia ini asalnya dari sebelum. Biasanya kan duta pelajar, kemudian hal-hal yang terkait dengan apa perdutaan lah, gitu. Perduta-dutaan ini biasanya kalau nggak SMA 1, SMK 1 gitu ya di Samarinda gitu, nggak jauh-jauh lah gitu dari situ-situ gitu. Nah, kemudian apa yang menggerakkan Gracia kemudian berani gitu ikut kompetisi sebesar ini, kemudian apa ya mempunyai daya diri yang baik lah gitu ya, sampai kemudian alhamdulillah dikasih kesempatan untuk menang gitu. Siapa yang mungkin mendorong, mungkin ada guru-guru di sekolah atau mungkin orang tua atau mungkin teman gitu ya yang kemudian ngasih support supaya ayo dong ikut, kemudian bisa menang. Oke. Kalau untuk cerita kenapa sih Gracia kok bisa sampai ke titik ini? Yang pertama, Gracia dari tahun kemarin nih, Kak. Gracia sudah sempat lihat-lihat pemilihan duta pelajar ini gimana. Nah, hanya saja tahun kemarin karena pelaksanaannya itu langsung, otomatis seleksinya untuk menjadi finalis langsung ke Balikpapan, Kak. Dan saat itu Gracia masih merasa belum yakin juga, jadinya Gracia mundur lagi, Kak. Setelah itu, di tahun ini, Gracia kenapa berani mencoba? Karena ini mumpung kegiatannya bisa dilakuin di rumah, nggak perlu jauh-jauh ke sana. Ya. Nah, untuk seleksi dari awal itu, untuk daftar dari awal, bahkan orang tua itu nggak ada yang tahu, Kak. Semuanya nggak ada yang tahu. Gracia itu, karena Gracia ngerasa, masa iya sih bisa? Kan aku cuma anak desa. Karena selalu berpikir kayak gitu, jadinya saya diam-diam, Kak. Dan cuma yang tahu itu hanya teman saya satu orang. Itu yang dia yang ngantarin saya foto, ngantarin saya ngantarin saya foto, pokoknya kemana-mana sama dia. Setelah saya sudah menjadi finalis, foto saya sudah di-post nih di Instagram, baru Kak saya kasih tahu orang tua, guru, dan lain kayak gitu, Kak. Jadi saya tidak melalui sekolah, Kak, dari awalnya. Yang ngebuat kenapa sih kok harus sekarang, kenapa nggak nanti? Karena kalau sekarang saya nggak nyoba, kapan lagi, Kak? Karena duta pelajar ini otomatis harus pelajar ya, Kak, ya? Dan saat ini Gracia kelas 12. Otomatis nih, kalau tahun ini Gracia nggak nyoba, tahun depan Gracia nggak bisa, Kak, untuk ikut seleksi. Siap, Kak. Ya. Siap. Oke. Itu
Eh, apa tanggapan ayah ibu, bapak ibu di rumah ketika ketika kemudian tahu oh dia masuk jadi finalis gitu, apa tanggapan mereka gimana? Kalau tanggapan dari orang tua sih Kak, alhamdulillah sangat mendukung Kak. Karena Gracia sendiri nih dari SD, Gracia sudah sering ikut kegiatan kayak pramuka, baru kalau SD itu sering ikut marching band, itu sudah kalau marching band sudah ikut tampil sampai provinsi juga Kak. Jadi alhamdulillah orang tua tidak pernah nuntut, tetapi selalu mendukung apa yang saya lakukan selagi itu positif Kak. Oke, siap, siap. Nah, setelah tahu menang gimana tanggapannya, Bapak Ibu? Setelah menang nih akhirnya, kemudian banyak banyak masuk ke pemberitaan kawan-kawan juga kan? Gimana tanggapan Bapak Ibu? Awalnya pasti langsung nangis Kak karena nggak percaya ini nih anak dari desa kok bisa kayak gitu. Karena di sini juga di Kecamatan Sebulu di sini belum ada Kak yang untuk ikut duta sampai sejauh itu. Saya sendiri juga awal ikut saya nggak tahu Kak duta itu apa sih. Jadi saya usaha browsing sendiri, cari sendiri. Oke, 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 oke. Siap. Nah, ini kan apa sudah resmi ya, sudah resmi menyandang duta itu ya. Kemudian apa yang disampaikan oleh pihak sekolah, mungkin ada apresiasi kah? Saya dengar Pak Camat Sebulu kemarin sempat ada ngasih apresiasi gitu. Sudah disampaikan kan mungkin ke Gracia mungkin dari pihak sekolah gitu mau memfasilitasi. Kalau apresiasi sendiri Kak untuk saat ini mungkin karena Gracia belum ada ke sekolah Kak. Tadi juga ke sekolah hanya ada pemberitahuan bahwa nanti insya Allah Gracia disematkannya oleh langsung dari kedinasan Kak. Karena kepala sekolah lagi mengurus. Karena Ya. Gracia lagi ikut lomba lagi Kak. Oh Untuk gitu, mengikuti apa itu? lomba puisi Kak. Oh puisi, oke. Semoga menang lagi lah ya. Memang harus di ini harus menemukan potensinya. Terus ini yang bikin saya menarik adalah cerita-cerita bahwa Gracia ini datang dari desa, kemudian dari sedesa apa, sebelum itu sebelum itu. Gracia tinggalnya di desa mana? Gitu. Setertinggal apa gitu di daerah Gracia sekarang? Karena Gracia ini tinggalnya benar-benar di pelosok Kak. Untuk pergi ke kecamatan sendiri kita membutuhkan waktu 30 sampai dengan 40 menit Kak. Jadi pergi ke kecamatannya aja jauh Kak. Jadi mungkin di situ. Dan halo. Suaranya kecil Gracia. Bisa di suaranya. Oke. Mungkin ini ada suaranya. Boleh diulangin nggak yang tadi? Soalnya kurang terdengar sama teman-teman di sini. Ini banyak penontonnya nih di belakang layar ini. ya. Boleh diulang ya? Boleh diulang. Oke. Kalau ditanya nih, Sebulu itu sepelosok apa sih? Kalau menurut Gracia pelosok sekali Kak. Kenapa? Pelosok sekali, Karena ya? Gracia sering mengikuti perlombaan. Ketika Gracia ditanya, dari sekolah mana Dek? Dari SMA 2 Sebulu. Dari SMA Negeri 2 Sebulu. Pasti selalu ditanya, Sebulu itu apa? Di mana? Di situ Kak. Benar-benar Sebulu itu nggak ada yang kenal. Nah, selain itu, Gracia sendiri nih Kak, tinggalnya bukan di kecamatannya, tetapi Gracia tinggal di satuan pemukiman Kak. Yang mana jarak tempuhnya itu sekitar 30 sampai dengan 40 menit Kak. Jika ingin pergi ke Oke. Jadi apa ya? Saya kasih gambaran ke teman-teman yang mungkin belum pernah datang ke Perikatan Negara, apalagi ke Sebulu, ke desa yaitu kota di Samarinda. Kemudian kita harus berjalan kurang lebih perjalanan roda 4 itu sekitar 2 jam gitu ya, sekitar 2 jam. Baru kemudian sampai di kecamatannya ya, kecamatan Sebulu ya. Kecamatan Sebulu nanti dari kecamatan ke Desa Gracia itu masih 30 menit lagi.
sekitar Tapi 10 menit. jalannya udah bagus kan ya? Kak. Saya sendiri emang berasal juga dari sana. Tapi udah beberapa tahun nggak pernah pulang kampung, jadi nggak tahu kayak apa di sana. Untuk dari kecamatan ke desanya Gracia itu sekitar 40 menit. Nah, dari Sebulu sendiri itu ada nyebrang, Kak. Untuk pergi ke kecamatan, dari Tenggarong nih, Kak. Kita harus nyebrang sungai dulu, Kak, untuk pergi ke kecamatan. Nah, dari kecamatan ke desanya Gracia itu sekitar 40 menit. Itu alhamdulillah sih, Kak, jalanannya untuk beberapa itu sudah lumayan baik. Hanya saja ada yang kayak seperti longsor kayak gitu, Kak, itu belum ditangani sampai saat ini. Nah, itu juga. Setelah itu perjalanan 10 menit itu, Kak, kita melewati hutan, Kak, betul-betul hutan, nggak ada rumah, Kak. Oke, siap. Nah, ini mungkin siapa tahu ada teman-teman dari terkait yang menonton ini. Nanti hasil rekamannya juga akan kita tayangkan di YouTube-nya Koran Kaltim. Nanti barangkali yang menonton juga ini ada anak berprestasi nih, teman-teman, bapak-bapak di daerah yang cukup pelosok. Coba dilihat lah ini. Jadi diberikan support gitu dengan infrastruktur yang lebih mendukung. Kalau internet gimana di sana, Gracia? Internet. Kan nanti untuk akan internet, mendukung kerja kamu nih sebagai kita pelajar Kaltim. Gimana internetnya di sana? kalau untuk internet nih, Kak, di sini nih sudah ada wifi sebenarnya, Kak. Hanya saja belum sampai ke desanya Gracia, Kak. Sudah sampai baru separuh, Kak. Nah, ini jaringan suka putus-putus, Kak. Seperti pengalaman waktu Gracia interview untuk pemilihan duta ini, Kak. Itu ketika interview tiba-tiba terputus, Kak. Jaringan di situ benar-benar panik, Kak. Susahnya di situ sih. Siap. Oke. Tapi untuk semacam apa dengan pihak terkait kayak maksudnya udah ada yang menyediakan jasa internet. Kak, boleh diulangi, Kak? Tidak ada suaranya, Kak. Ya, untuk penyedia jasa internet sudah masuk berarti ya, hanya belum semuanya langsung kena gitu ya. Oke. Sekarang di sekolah di SMA Negeri 2 Sebulu itu sekarang juga lagi sekolah dari rumah ya, APB belajar jarak jauh ya. Iya, Kak. Ya, gimana prosesnya itu kemudian dengan kondisi seperti ini, kondisi jaringan yang nggak bagus itu gimana? Untuk kegiatan pembelajaran saat ini kita kan alihkan daring semua nih, Kak. Hanya saja karena anak desa ini selain susahnya jaringan, juga kesadaran dirinya sangat kurang. Jadi semakin mereka disuruh belajar di rumah, semakin mereka ini nggak punya kesadaran bahwa mereka ini pelajar disuruh belajar di rumah, bukan main game. Jadi nih, Kak, ini sudah mendekati bagi rapot nih, Kak. Tadi saya kan ada itu guru-guru pada bingung, nelponi mereka satu-satu. Jadinya menurut saya tuh nggak efektif banget, Kak, kalau untuk belajar di rumah. Karena ada beberapa siswa nih, Kak, yang mungkin ekonominya menengah ke bawah. Otomatis mereka sulit dalam membeli kuota internet, Kak. Oke, kan ada ya bantuan internet itu. Gracia sendiri merasakan ada sampai sana dari Kemendikbud, dari pemerintah provinsi, kemudian dari beberapa penyedia jasa internet sampai di sana, sampai nggak itu? Alhamdulillah sampai, Kak. Hanya saja tidak semua siswa mendapatkan dan alhamdulillah Gracia tidak mendapatkan, Kak. Oke, berarti kamu dinilai mampu dong untuk beli dong. Ya. Oke. Kita balik lagi ke Duta Pelajar ini jadi ngomongin soal infrastruktur ya. Gini, biasanya kan ada jangka waktu masa kerjanya ya, selama 1 tahun kalau nggak salah ya, atau gimana? Selama 1 tahun. Nah, itu kira-kira nanti program apa yang akan jadi satu program andalan yang bakal Gracia lakukan, yang akan jadi apa lagi? Karena ini, Kak, untuk program kerja, karena Gracia sama Fatur ini jaraknya sangat jauh, Kak, ya. Jadi kita untuk Gracia mungkin lebih fokus ke daerah pedesaan, Kak. Nah, untuk Fatur sendiri bakalan menghandle di bagian seperti Balikpapan, Pasir, PPU, mungkin juga Grogot.
Jadi kita bagi nih Kak, bagi wilayah. Nah, Dibagi untuk wilayah. untuk Gracia sendiri, proyeknya untuk kedepannya lebih ke sosialisasi Kak. Kenapa sih Gracia itu lebih ke sosialisasi? Gracia pengen nanamin bahwa anak desa itu bisa, karena visi misi Gracia ikut ini dari awal adalah ngebangkitin semangat mereka Kak. Gracia pengen banget pendekatan dulu ke mereka. Gimana sih pemuda itu sebenarnya harusnya? Karena saya lihat nih Kak, untuk di pedesaan, sekitar mungkin 80% mereka tuh selalu berpikir, aku nih hanya anak desa, aku nggak bisa apa-apa. Mereka selalu berpikir seperti itu. Padahal nih, anak desa itu memiliki banyak potensi yang luar biasa, tetapi tidak digali Kak. Mereka tidak mengasahnya karena tidak pede. Oke. Siap. Itu juga yang kamu rasakan dulu ya. Artinya itu juga yang kamu rasakan dulu gitu ya, karena ada kekurangan infrastruktur gitu ya, yang membuat akhirnya tinggal kepercayaannya turun gitu ya. Alhamdulillah kalau saya sendiri Kak, saya dari dulu selalu mencoba Kak. Meskipun saya anak desa, saya selalu menanamkan pada diri saya bisa, kalau dia bisa, kenapa saya tidak? Oke, bagus tuh. Nah, jadi mungkin untuk teman-teman yang ada di daerah yang lebih, karena kita tahu ya Kalimantan Timur wilayahnya luas, ada Mangkamulu, ada Kutai Barat, yang mungkin wilayahnya jauh lebih terpelosok lagi dari desanya Gracia ini. Jangan kecil hati, jangan berkecil hati. Gracia ini adalah salah satu contoh dengan semangat dengan semangat yang sama besarnya mungkin dengan anak-anak yang mungkin tinggal di perkotaan seperti Balikpapan, Bontang, Samarinda, Tenggarong, punya kesempatan yang sama ya untuk meraih cita-cita, untuk membuat prestasi, untuk berkarya. Apalagi sekarang zamannya sudah lebih mudah gitu ya Gracia ya. Terbukti dari Gracia bisa memenangkan sebuah kompetisi yang menurut saya cukup besar lah ya di Kalimantan Timur, dan mungkin ini akan lanjut ke nasional ya nanti ya. Iya Kak. Nah, saya mau ceritain dong, di train sedikit dong. Kita punya waktu sekitar mungkin 10 menit lagi. Apa nanti yang akan Gracia lakukan untuk persiapan menjelang lomba di tingkat nasional itu? Di tingkat nasional sendiri, pastinya Gracia bakalan belajar bahasa Inggris Kak, karena jujur aja nih Kak, dari Gracia sendiri, Gracia sangat minus Kak dalam bahasa Inggris. Nah jadi ketika maju ke nasional tahun depan, insya Allah Gracia dengan Fatur akan lanjut ke nasional. Gracia bakalan lebih, pastinya nih Kak, lebih menekankan ke bahasa Inggris Gracia, lebih banyak membaca untuk mengetahui wawasan yang pertama untuk daerah Kalimantan Timur sendiri Kak. Oke, siap. Di sekolah gimana? Di sekolah ada kan guru bahasa Inggris di SMA 2? Ada dong Kak. Ya. Gimana? Maksudnya apakah selama ini kurang atau kurang intensif atau gimana? Atau perlu mungkin lebih ditingkatkan lagi atau gimana? Lebih ke kurangnya kesadaran saya Kak. Oh itu dia. Iya, siap. Oke, mungkin yang dari tadi kan saya mendengar Gracia punya banyak energi untuk mengajak teman-teman gitu. Ini banyak juga yang menyaksikan ini. Saya lihat ada yang dari daerah jauh-jauh juga gitu ya, yang beberapa nama yang saya kenal. Nah mungkin boleh disampaikan Gracia, kita waktu 5 menit lagi sebagai closing statement lah, ajakan Gracia sebagai duta pelajar khususnya untuk teman-teman pelajar yang ada di Kalimantan Timur, untuk pemuda gitu, ada di desa, ada di kota semuanya, bagaimana meningkatkan kepercayaan diri tadi, meningkatkan kemampuan untuk bisa lebih berkontribusi kepada bangsa, kepada negara. Oke, silakan Gracia. Ini Kak, buat teman-teman semua, pastinya kalian harus mencoba. Kalau kalian nggak mencoba, kalian nggak akan tahu di mana potensi kalian. Gagal bukan berarti kalian tidak bisa sukses. Tetapi ketika kalian gagal, itu kalian harus mencoba lagi artinya. Karena nih Kak, memiliki proses yang berbeda-beda. Gracia sendiri juga ngerasain, Gracia bukan pertama kalinya untuk ikut kegiatan di ajang tingkat provinsi. Gracia pernah ikut ajang tingkat provinsi dari misi dan lain-lain. Nah di situ Gracia selalu kalah. Tetapi Gracia menjadi kesatuan bahwa
ketika ketika Grecia belum diberikan kesempatan untuk menang, itu artinya Grecia harus belajar lagi untuk berjuang lagi, karena setiap orang itu memiliki proses yang berbeda-beda, Kak. Jadi jangan berkecil hati, meskipun kita anak desa, kita juga mampu. Yang penting selalu semangat, gali terus potensi, selalu mencoba, dan selalu berikan yang terbaik. Oke, siap. Terima kasih banyak Gracia ya udah mau ngobrol-ngobrol sama kita ya. Kita doakan semoga menang di tingkat nasional ya, itu akan menjadi kebanggaan juga. Tidak cuma untuk orang sebelum alumni SMA 2010 atau Commonwealth, tapi juga untuk kalian. Sama doakan semoga segera mendapat kabar terbaik ya. Habis ini kita tunggu, kita insya Allah Koran Kaltim siap publikasinya. Terima kasih banyak Gracia, terima kasih banyak teman-teman yang sudah menonton. Demikian tadinya sesi ngobrol santai lah ya, kita ngobrol santai ya terkait dengan prestasi dia sebagai Duta Pelajar Kalimantan Timur tahun 2021. Saya ingatkan lagi Koran Kaltim sedang berulang tahun, sedang menuju ke hari ulang tahun 2014. Nanti akan banyak kegiatan yang akan dan banyak orang lah ya, karena semuanya sekarang sudah online ya, jadi bisa dilakukan lebih banyak orang tanpa harus ketemu. Oke, terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Selalu kenakan masker, jarak, dan menggunakan sanitizer. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak.